Mitsubishi Strada L200 dengan awning dari Yakima. Terima kasih untuk Om Ivan yang udah pinjemin mobilnya dan titipin mobilnya ke garasi 189 ID untuk dijual. Dan seneng banget sore ini gue bisa ngobrol-ngobrol tentang mobil ini, cerita ke kalian. Mungkin kalian bingung ya, pertama kali lihat ini tuh tipe apa sih sebenarnya? Kan harusnya tuh tipe yang paling tinggi tuh itu ada over fendernya. Ini kenapa nggak ada? Tapi kok dalamnya lengkap. Ya jujur ya gue sendiri juga nggak tahu. Tapi orangnya sendiri bilang harusnya ini tuh two tone sudah di repaint. Nah jadi harusnya sih ini memang tipe yang tinggi dengan berbagai macam ubahan. Yuk kita obrolin ubahannya apa aja. Dari yang kelihatan aja dulu. Tentu saja tempatnya pakai velg besi bawaannya dan pakai ban MT. Wow. Sebentar ini Cobox. Ini by the way gue masang awning ini sendiri. Yakima ini luar biasa sih memang. Awning sangat mudah pemasangannya. Jadi kalau kalian mau kabur ya dari rumah, pengen healing, pengen ya pergi ke tempat kayak gini nih misalnya nih, langsung buka meja, buka kursi, duduk minum kopi sambil lihat pemandangan sekitar indah dan melepaskan segala macam kepusingan gitu kan. Ya pakai mobil begini aja. Ya kan? Ini by the way kalau kalian mau beli ini si Yakima ini tuh cuma 6 juta sih, nggak terlalu mahal. Di mount di roll barnya. Itu apa sih bilangnya? Roll bar. Anti roll bar. Ya pasti bukan bull bar ya. Atau apa sih ini dibilangnya? Exoskeleton. Enggak lah. Exoskeleton bu ngelilingin mobilnya gitu kan, supaya kalau mobilnya terbalik bodinya nggak hancur gitu kan. Kalau ini tuh apa ini sebenarnya? Ini walaupun anginnya besar sekali, tapi si dan ini tuh cuman ditaruh aja gitu ke tanah. Sistemnya diputar ya. Wah, gue suka sekali itu, pintar sekali. Oke, balik lagi ke mobilnya ya. Jadi ya keempat bannya udah pakai ban MT dan pelek besi. Lalu di repaint, bempernya masih standar. Dicat sih. Kayaknya dicat ya. Lalu dia pakai snorkel supaya kalau kalian pengen cari ikan lele di sungai gitu misalnya, ya udah mobil sudah river capable. Waduh, riverable apa itu istilahnya? Aduh, gila berat banget. Ngomong udah kebuka belum sih? Itu salah satu kap mesin yang paling berat yang gue pernah coba buka. Kenapa itu? Nah, oke. Turbo intercooler 4D56 mesinnya L300 ya. Tapi pakai turbo. Gila itu oil filternya gede banget. Dan ini langsung dikasih snorkel supaya kalau mobilnya nyemplung ke sungai itu masih bisa hidup, masih bisa jalan. Aduh. Ini glass wool di firewallnya udah kayak masuk ke markas zombie aja nih. Anyway, ya begitulah ya. Terus interiornya standar loh. Tuh, gue sih suka ya. Tahun segini itu tuh fabriknya nih ya, kalian lihat ya. Fabriknya tuh halus gitu. Ini tuh bukan yang keras-keras nilon gitu, bukan loh. Ini tuh fabrik. Enak sekali ini didudukinnya. Dan busanya juga cukup empuk. Kita coba ya. Oh ya by the way, sekalian aja kita coba langsung duduk di belakang. Ini posisi nyetir gue tingginya 181 dan gue duduk cukup nyaman tadi waktu nyetir. Di belakang sih memang sempit ya. Kalau yang nyetir
setinggi gua di depan, di belakangnya sih sempit. Kena. Tapi ya since nggak semua orang di dunia ini tuh tingginya 180, jadi ya oke lah gitu. Nah, tapi kalau yang duduk di belakang 180, headroom tuh masih ada loh, surprisingly. Walaupun ini rasanya tuh lucu ya. Nih lihat ya. Garis jendelanya itu tuh udah di bawah mata gua. Jadi gua bener-bener kepala gua tuh ada di plafon gitu, udah bukan di dalam jendela lagi gitu. Saking ya kabinnya tuh tipis gitu. Nah, lo nggak bisa keluar. Shoot. Ini tuh child locknya diaktifkan, jadi ya gue nggak bisa keluar lewat situ kalau dari dalam. Ya oke, setidaknya kita tahu bahwa child locknya masih berfungsi, and it's a good thing. Jadi kita terpaksa harus keluar lewat sini. Tapi sebentar, sebelumnya gue pengen nunjukin kalau apa namanya, duduk tengah belakangnya itu cukup nyaman. Karena apa? Channelnya itu tidak terlalu tinggi. Lihat, dia naikannya tuh cuma sedikit gini. Karena dia body over chassis. Jadi nggak perlu ada tonjolan yang gede banget di bawahnya. Karena ya mobilnya sendiri udah tinggi. Propeller itu malah ada di bawah chassis gitu. Sedikit di bawah chassis. Oke, sekarang kita keluar. Dan sekalian kita nonaktifkan aja lah itu child locknya. Pusing. Tuh, gardannya itu ada di tengah-tengah chassisnya. Asik ya, mobil kayak gini tuh dibawa kemana aja tuh bisa gitu. Nggak takut mentok, nggak takut gangsar. Mana nih ngomong-ngomong child locknya? Oh ini. Nah, ya kan? Coba sekarang kita buka dari dalam, pasti bisa. Tada! Jadi child locknya ternyata di mana tadi? Sini. Yes. Nggak banyak orang yang tahu soal fitur itu loh, child lock. Oke. Jadi tadi kita udah bahas duduk belakang. Aduh. Sekarang kita bahas duduk depan, ya. Sambil kita nyalain aja mesinnya. Nih dengerin deh. Mesinnya tuh dan langsung bergetar semuanya, seluruh bodinya. 4x4 aktif. Ngomong-ngomong, udah pakai Freelock dari Aisin, asli Jepang. Dan ini AC-nya dingin sekali, ya. Ya ini menderita sekali orang yang jalan jauh dengan mobil ini karena tidak ada cup holder. Gua nggak ngerti itu maksudnya apa ya. Biar orang tuh mati kehausan atau gimana gitu. Gak ada cup holder sama sekali loh. Kan orang tuh butuh minum ya. Butuh minum, butuh naro gelasnya, naro botolnya gitu kan. Surprisingly ini adalah Strada yang masih soft touch dashboardnya. Soft touch ini. Coba yang setelah ini, kan itu plastik keras semua, ya kan? Yang udah kayak Pajero tuh, tampangnya Pajero Sport generasi pertama kalau di Indonesia. Power window, auto down, up-nya ditahan. Dan waktu nge-up itu sekalian nge-up juga ini panel power window-nya itu, ujungnya. Oke, lalu ini ya power window sebelah kiri meninggal, harus dari sini, dari supir nggak bisa naikinnya. Dan ini lucu loh, mobil kayak gini ya, ini yang gue bilang mobil tuh versatile. Jadi mau gaya tuh bisa naik mobil ini gitu, tau nggak? Ini tuh nggak cuma mobil kerja tapi mobil buat bergaya. Bergaya gimana maksudnya? Kalau gue jadi anak kuliahan yang bokap gue punya duit, gue akan minta double cabin ke bokap gue. Pak, mobil pertama gue double cabin aja. Kenapa? Bisa ngangkut orang, bisa ngangkut barang, bisa off-road, ground clearance tinggi, kaki-kaki kuat. Mesin sudah pasti low running cost karena pakai solar dan bisa, yang kalau ini sih ya bisa pakai solar busuk ya. Lalu ganteng udah pasti, maco, berbeda dibanding yang lain, dibanding teman-teman gue yang mungkin pakai hatchback atau sedan, di keren-kerenin, di gaul-gaulin, diceper-ceperin. Kalau gue sih enggak, double cabin standar ya cukup. Dan waktu jemput cewek, cewek gue tuh masih bisa dandan loh di sini.
ya kan? Bisa kita ngedate gitu kan, mau masuk ke mall. Bentar yang aku ngaca dulu, ini aku tebelin dulu lipstiknya. Kita kan habis ciuman, lipstiknya tuh pudar gitu kan. Nah tuh bisa ngaca. Double cabin loh, kayak gini. Kabinnya cukup nyaman, dan ya ini kakinya tuh selonjoran, berasa kayak naik sedan gitu. Walaupun ini sih memang yang gue nggak suka dari mobil ini tuh di posisi nyetirnya adalah kaki kiri gue tuh nggak tahu mau ditaruh di mana itu, ya kan? Bingung nih gue, gini tuh kan nggak enak, gue mesti nahan gitu kan, nggak bisa istirahat, ya gitulah, kurang enak. Terus setirnya itu posisinya, lihat ya, lihat posisinya. Posisi itu nggak bener-bener 90 gitu, nggak tegak, tapi agak tidur sedikit. Ini yang bikin, justru kalau gue sih suka ya, feelingnya tuh feeling commanding gitu langsung rasanya gitu. Jadi nggak cuma tinggi, tapi setir itu agak merebah ke belakang gue gitu, ke depan, sorry, bukan ke belakang, ke depan gue tuh dia agak merebah gitu. Jadi rasanya tuh enak gitu. Power window jalan dong semuanya, nih tuh jalan kan? Ke atasnya kok, oh jalan kok, semuanya jalan. Tadi gue udah coba, pengen nyobain 4x4-nya. Kita coba aja sekarang gitu. Gila lu, itu awning masih kepasang, ngaco, mau maju aja. Oke, kita keluar lagi deh, karena ya di dalam sih mendingan nanti aja sambil jalan. Cuman tadi gue pengen ngasih lihat suara mesinnya rapi, pintu-pintu tuh ketemunya tuh enak gitu ya. Dan jujur ini model yang ini, Strada L200 generasi ketiga ini nih gue paling suka sih dibanding yang kayak Pajero Sport. Kalau yang kayak yang sekarang ada yang kayak Pajero Sport Gen 2 itu agak sedikit terlalu mewah gitu. Sayang kalau mau dipakai nyemplung ke lumpur gitu kan, sayang gitu. Kalau ini tuh yang udah paling. Terus ya ini keberadaan air scoop ini tuh, aduh, gimana gitu rasanya. Terus air scoop itu kan nggak di tengah ya, agak offset ke kiri sedikit gitu. Itu malah bikin keren sih kalau menurut gue. Ya itulah, Strada L200. Ini kenapa ya gitu harus ada L200? Kita taunya tuh ada L300, padahal L300 L200 itu jauh sekali tuh. Yang satu nggak ada hidungnya, yang ini tuh ada hidungnya. Duh, ini kenapa ya jengat begini? Ya gitulah, ada beberapa perintilan yang masih harus dirapihkan di mobil ini. Ini lucu ya, atapnya tuh agak timbul ke atas sedikit, twing gitu, agak ngejenong gitu, karena dia kepengen ngasih headroom yang lebih lega. Nah ini gue nggak tahu kenapa tidak bisa dibuka. Apakah ada kuncinya? I don't know. Kenapa tidak bisa dibuka? Ya nggak tahu lah. Pokoknya nggak bisa dibuka aja. Ya bisa sih, cuman gue nggak tahu caranya gimana. Karena harusnya sih tinggal di. Iya, harusnya kan tinggal di track gitu doang kan. Tapi kenapa? Why? Why aren't you opening? Terus lihat kalau dari samping ya, tipis mobilnya, tipis gitu ya, keren sih. Gue suka mobil yang apa, yang basic gini tuh, tampilan basic gitu malah jadi clean kalau menurut gue. Sini tuh panjang gini kan, wow, asik, keren ih. Gue tuh sampai ngomong ke nyokap gue, mah dalam hidup gue tuh cuman pengen kayak gini, double cabin. Cuman sayangnya yang ini manual, gue tuh pengen matic karena capek nyetir manual. Kalau begitu gitu, apalagi itu kan posisi kaki kirinya tuh kan kurang enak gitu ya, jadi capek rasanya gitu, karena kaki kirinya lu tuh harus nahan gitu. Oke, kalau ada yang berminat sama mobil ini mobil harganya 190 juta, udah dikasih awningnya, snorkelnya, pokoknya kondisi begini ya. Kecuali itu si senderan sepedanya itu nggak dikasih katanya. Tapi ya kalau kalian mau ya bisa nego lah. Nih lihat, apronnya tuh ada nih, lengkap semuanya tuh, ya kan? Nih yang depan ada nih, tuh ada semuanya,
biar nggak kotor-kotor ke mesinnya. Plat H pajaknya belum dibayar. Telat 3 bulan. Tapi ya gimana menurut kalian, worth it nggak 190 juta? Ya katanya sih orangnya emang serius mau jual, jadi tawar aja. But anyway, mari kita beresin dulu ini si awningnya ini supaya kita bisa jalan. A few moments later. Lumayan lama juga. 10 menit. Mungkin kalau berdua 5 menit. Yang paling susah itu ngegulungnya harus rata supaya pas masuk ke dalam bungkusnya tuh dia nggak susah gitu. Oke, sekarang kita akan coba jalan dengan mobil ini. Oke, kita nyalain dulu AC-nya. Panas pisan. Oke. Gue sebenarnya pengen cobain 4L-nya. Kita coba ya di sini ya. Walaupun ini nggak perlu sih sebenarnya gitu kan. Kita coba ini dulu deh. Kita buka dulu, kita lock dulu ya. Aduh, kok keras. Oke. Satu lagi. Mengesalkan sekali karena tadi gue lupa zoom out. Jadi videonya tuh jadi zoom in banget gitu ya. Tapi sudahlah, pokoknya intinya mobil ini yang dijual dengan harga 190 juta nego 3.189 ID ini menurut gue pilihan buat kalian bapatsk ya, yang pengen punya mainan yang bisa punya banyak fungsi. Jadi bisa buat healing, bisa buat angkut barang, bisa buat off-road, bisa buat ya ajak istri ngedate tapi pakai mobil yang lucu lah gitu, biar nggak biasa gitu kan. Ya gitu. Dan ini kondisinya itu ya kalau menurut gue sih apa ya, dibilang sempurna mungkin enggak gitu, tapi PR-nya tuh aduh ya, perintilan lah yang kalian bisa melengkapi on the way kalian pakai gitu. Jadi nggak harus yang wah ini harus gue beresin dulu nih mobilnya baru dipakai, enggak sih, bisa sambil pakai, sambil jalan, sambil di rapiin gitu kan. Oke, kayaknya cukup sekian videonya. Thank you udah nonton. Nantikan juga video minggu depan yang akan seru sekali. Gue akan kenalan dengan mobil yang selama ini gue hanya bisa lihat, belum pernah coba, yaitu sebuah Rubicon. Nantikan nanti ya. Bye. Iya, seru. Kita coba pakai 4L dan langsung start di gigi 2 aja. Tuh, dia indikatornya udah kedip-kedip. Start di gigi 2 langsung santai. Oh, langsung rasio giginya tuh mengecil sekali. Wow. Dan ya gitulah ya, yang selalu menakjubkan kalau buat gue tuh, mobil begini begitu dikasih jalanan yang rusak gitu, dia langsung kok malah jadi empuk ya gitu. Emang habitatnya tuh begini gitu. Gigi 3 ini jalan 10 km per jam dan wow, enak sekali. Udah, ada yang perlu dibuktikan lagi? Gak usah lah ya, cukup lah ya. Oke, kita balikin lagi ke 2H dan kita buka lagi apa itu namanya, locknya kita bikin lagi. Oke.
Dan langsung kita jalan lagi dengan mobil ini. Aduh, nih ngoper-ngoper persnelingnya tuh enak, empuk-empuk gitu tuh nggak? Jadi nggak kletak-kletak gitu, nggak ada gitu-gitu. Satu hal memang mobil ini agak susah belok karena dia radius putarnya tuh besar banget gitu ya. Jadi memang susah kalau disuruh muter di jalan yang kecil gitu, emang nggak bisa sih. Tuh si bapak dulu. Halo Pak, makasih ya Pak. Iya, iya. Oke. Mengesalkan sekali karena tadi gue lupa zoom out. Jadi videonya tuh jadi zoom in banget gitu ya. Tapi sudahlah, pokoknya intinya mobil ini yang dijual dengan harga 190 juta nego di garasi 189 ID ini menurut gue pilihan buat kalian bapack ya, yang pengen punya mainan yang bisa punya banyak fungsi. Jadi bisa buat healing, bisa buat angkut barang, bisa buat off-road, bisa buat ya ajak istri ngedate tapi pakai mobil yang lucu lah gitu, biar nggak biasa gitu kan. Ya gitu. Dan ini kondisinya itu ya kalau menurut gue sih dibilang sempurna mungkin enggak gitu, tapi PR-nya tuh aduh ya perintilan lah yang kalian bisa melengkapi on the way kalian pakai gitu. Jadi nggak harus yang wah ini harus gue beresin dulu nih mobilnya baru dipakai, enggak sih, bisa sambil pakai sambil jalan sambil di rapi-rapiin gitu kan. Oke, kayaknya cukup sekian videonya. Thank you udah nonton. Nantikan juga video minggu depan yang akan seru sekali. Gue akan kenalan dengan mobil yang selama ini gue hanya bisa lihat, belum pernah coba, yaitu sebuah Rubicon. Nantikan nanti ya. Bye.